Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungannya, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari segala berbagai musibah, baik lahir maupun batin. Dan apa yang menjadi impian kita selama ini, mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kisah ini dinukil dari kitab At-Tazkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi, dan masih banyak kitab-kitab yang lainnya. Berikut ini menggambarkan betapa berharganya sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ada seorang gadis yang selama hidupnya tidak pernah mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai sang gadis itu meninggal dunia. Meski demikian, ibunya sangat menyayanginya. Suatu saat, sang ibu tidak kuat lagi menahan rasa rindu terhadap putrinya tersebut. Dia memberanikan diri menyampaikan perasaannya kepada Imam Hasan Al-Basri dengan mata sendu sembab. Sang ibu berkata, "Wahai Syekh, aku memiliki seorang anak perempuan yang telah meninggal dunia. Aku sangat merindukannya. Dapatkah aku bertemu dengan putri tersayangku itu?" Dengan lemah lembut, Imam Hasan Al-Basri menenangkan ibu itu. "Insya Allah, jika Allah menghendaki, tentu saja bisa." Mendengar jawaban tersebut, sang ibu bersuka cita tanpa banyak kata. Sang ibu itu mendesak Imam Hasan Al-Basri agar memberikan amalan yang dapat mempertemukannya dengan sang buah hati, meskipun di dalam mimpi. "Bagaimana caranya? Aku sudah tidak tahan ingin bertemu dengannya, dan aku ingin tahu keadaan putriku sekarang," desak ibu itu kepada Imam Hasan Al-Basri. Melihat kesungguhan ibu itu, Imam Hasan Al-Basri menasihatinya agar tidak berlebihan menanggapi kesedihan akibat kepergian orang yang kita cintai. Lalu Imam Hasan Al-Basri memberikan amalan kepada sang ibu itu. "Lakukanlah sholat 4 rakaat setelah melaksanakan sholat isya pada waktu-waktu terakhir saat subuh hampir menjelang. Dalam setiap rakaatnya bacakanlah surat Al-Fatihah dan surat At-Takatsur. Setelah itu berbaringlah sambil membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mendengar arahan tersebut, sorot mata ibu itu yang tadinya sayu kini bersinar. Ia percaya cara itu bisa mempertemukannya dengan sang putri. Baik, akan saya laksanakan apa yang Anda perintahkan, Syekh. Ibu itu pun pergi dan langsung pada malam harinya mengerjakan apa yang diperintahkan Imam Hasan al-Basri. Benar saja, ia akhirnya dapat melihat putrinya dalam mimpi. Namun, apa yang membuat ibu itu sedih adalah keadaan di depan matanya yang begitu mengerikan. Ia melihat putrinya yang di dunia sangat cantik jelita, tetapi di dalam kubur dia tersiksa dalam kubangan azab. Di tubuhnya terlilit baju dari tembaga yang meleleh karena dipanaskan, dan tangan serta kakinya terikat dengan borgol yang terbuat dari api yang menyala-nyala. Ibu itu menangis sesegukan ketika melihat keadaan putrinya tersebut yang menyedihkan, disiksa di dalam kubur. Lalu keesokan harinya, ibu itu langsung menyampaikan apa yang dilihatnya dalam mimpi tersebut kepada Imam Hasan al-Basri. Apa yang aku harus lakukan? Kata ibu itu sambil mengusap air matanya. Lalu Imam Hasan al-Basri menjawab, bersedekahlah untuk anakmu itu, semoga Allah mengampuninya. Lalu Imam Hasan al-Basri pada malam harinya bermimpi seakan-akan ia berada di sebuah taman yang sangat indah, yakni taman-taman surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat ranjang yang tinggi dan indah berhiasan pernak-pernik yang tak pernah terlihat di kehidupan dunia. Di atas ranjang itu ada perempuan berfaras cantik jelita laksana bidadari surga, berhiaskan intan permata dan bertahtakan mahkota yang terbuat dari cahaya. Setelah saling pandang, si gadis menyapa Imam Hasan al-Basri dengan penuh sopan santun, apakah Anda kenal dengan saya? Lalu Imam Hasan al-Basri menggelengkan kepalanya dan berkata, memang siapa Anda? Aku adalah putri dari perempuan yang mendatangimu kemarin itu, dan Anda nasihati agar membacakan salawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Lalu Imam Hasan al-Basri pun langsung tercengang. Ia merasa heran keadaan gadis itu tidak seburuk apa yang dikisahkan oleh sang ibu. Untuk memastikan keadaan bahwa gadis yang bertemu dalam mimpinya itu adalah anak dari sang ibu, lalu Imam Hasan al-Basri berujar, ibumu telah menceritakan keadaanmu kepadaku, tetapi aku tidak melihat kau menderita dan tersiksa. Kau tampak mendapatkan kebahagiaan di sini, kata Imam Hasan al-Basri. Lalu, apa yang menyebabkan dirimu mendapatkan karunia yang demikian besar dan kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan wajah riang, si gadis menceritakan keadaan dan teman-temannya yang berjumlah 70.000 orang. Kami mendapatkan azab yang amat pedih, sebagaimana diceritakan ibuku padamu, wahai Syekh. Nah, suatu saat lewatlah seorang laki-laki soleh membacakan sholawat 1 kali kepada baginda Rasul Muhammad SAW, lalu pahalanya
dihadiahkan untuk kami semua yang berada di sini, yang ada sekitar 70.000. Lalu seketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalnya dan membebaskan kami dari azab itu, katanya. Subhanallah, kata Imam Hasan Al-Basri. Ia pun lalu bergegas menyampaikan berita kabar gembira ini kepada sang ibu.